Okay. Okay, well, so let me present the slides. Berikut tentang akhlak sosial ya. Pekan keempat, Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Materi yang akan kita bahas dalam akhlak sosial pertama adalah masyarakat dambaan Islam. Bagaimana terciptanya masyarakat dambaan Islam. Kemudian yang kedua adalah toleransi inter dan antar umat beragama dalam Islam. Oke, langsung saja. Yang pertama, masyarakat dambaan Islam. Kita ketahui bahwasanya manusia atau kita adalah makhluk sosial, sehingga tidak bisa kita hidup tanpa orang lain begitu. Kita menjalani hidup ini bergantung juga terhadap bantuan orang lain. Kadang dalam saat yang lapang kita membantu orang lain, dalam saat yang sempit bisa jadi kita membutuhkan bantuan orang lain. Kenapa? Karena kita disebut makhluk sosial, sehingga saling membutuhkan. Karena kita hidup bermasyarakat yang sangat luas ya, sangat kompleks, sehingga untuk menjadikan masyarakat itu sesuai dengan syariah Islam, kita memerlukan yang bernama akhlak begitu. Jadi akhlak secara sosial kita juga diatur dalam Islam. Oke, dalam bermasyarakat kita jumpai bahwasanya ada perbedaan karakter individu. Misalkan di dalam kelas sendiri, di dalam kelas farmasi misalkan ada teman-teman berasal dari berbagai latar belakang, mungkin latar belakang keluarga yang berbeda, pendidikan yang berbeda, dan juga bisa jadi latar belakang etnis atau suku yang berbeda. Sehingga watak-watak kita pun dalam lingkup kecil, contohnya kelas, itu juga sangat berbeda-beda. Sehingga bisa jadi menimbulkan perbedaan pendapat. Mungkin teman-teman akan berkonfrontasi dengan temannya karena perbedaan pendapat salah satunya muncul oleh faktor pengalaman hidup, bisa jadi begitu. Atau perbedaan bersikap, semuanya tadi difaktori salah satunya karena perbedaan tadi ya. Kemudian dalam hadis disebutkan khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling berguna bagi manusia. Sehingga kalau kita ingin menjadi sebaik-baik manusia, maka sebisa mungkin kita menjadikan hidup kita bermanfaat tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga bermanfaat bagi orang lain. Disitulah akan tercipta masyarakat dambaan Islam, karena secara sosial pun kita baik. Di Sahih Sunan Tirmidzi juga disebutkan bahwasanya man la yashkurin nasa la yashkurillah. Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia berarti tidak bersyukur kepada Allah. Bukan berarti ketika kita memberi kebaikan kepada orang lain lalu kita berharap kata terima kasih, tidak. Tapi memang disyariatkannya bahwasanya ketika kita menerima kebaikan orang, selazimnya atau seyogyanya kita sebagai penerima memberikan ucapan terima kasih. Terima kasih mungkin tidak hanya sekedar ucapan, mungkin ketika Anda diberi makanan oleh teman Anda, suatu saat ketika Anda punya rezeki yang lapang, Anda juga memberikan kebaikan yang sama, misalkan begitu ya. Jadi ternyata kata terima kasih itu tidak sekedar basa-basi, tapi juga disyariatkan. Man la yashkurin nasa, la yashkurillah. Ya, yang tidak berterima kasih kepada manusia berarti tidak bersyukur kepada Allah, gitu. Oke. Selanjutnya, which one do you prefer? Religiously pious or socially pious? Ada terminologi di dalam diskusi akhlak itu saleh secara individu atau saleh secara sosial, gitu ya. Kira-kira yang mana? Harus dua-duanya ya. We as Muslims, we need to be religiously pious dan socially pious. Jadi tidak hanya secara religius saja taat, tapi tidak berakhlak, atau kebalikannya.
akhlaknya baik, misalkan sama teman care, sama teman perhatian, suka memberi, royal begitu. Tapi tidak tidak baik secara religius. Tidak begitu juga. Jadi sebagai muslim yang baik, kita harus apa? Di dalam Quran disebutkan wa udkhulu fis-silmi kaffah begitu. Masuklah dalam Islam secara sempurna. Jadi jangan setengah-setengah, intinya begitu. Oke. Okay? Lalu di surat Ali Imran disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra' wad dharra' wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Di sini disebutkan dalam surah Al-Imran bahwasanya segeralah kamu kepada ampunan Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa saja sih orang yang bertakwa? Ternyata apa? Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Jadi kewajiban atau perintah untuk memberi itu tidak hanya pada saat lapang saja. Ketika saat sempit pun kita dianjurkan untuk memberi kebaikan kepada orang lain. Dan orang-orang yang menahan amarah, nah ini yang selanjutnya. Orang bertakwa itu siapa sih? Orang yang menahan amarah, gitu. Jadi kita belajar bersama-sama karena memang menahan amarah itu tidak gampang, tapi itu disyariatkannya begitu. Kata hadis bagaimana? La taghdab walakal jannah. Janganlah marah, maka bagimu surga, gitu ya. Karena hadiahnya surga, makanya menahan marah itu pahalanya besar. Dan memaafkan kesalahan orang. Apabila ada teman yang melakukan kesalahan, kita harusnya bisa untuk pertama menahan amarah tadi, yang kedua memaafkan. Mungkin secara logika terlihat agak kurang logis ya, karena kita pernah disakiti kok dimaafkan gitu. Tapi ternyata pahalanya besar di balik itu, begitu ya. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Kemudian derajat akhlak. Derajat akhlak itu bisa menggantikan sholat malam dan puasa. Ini Masya Allah ya. Jadi ini dikutip dari riwayat Abu Dawud, disahihan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam Sahih Al-Jami nomor sekian. Disebutkan bahwa innal mu'mina la yudriku bihusni khuluqihi darajatas shaim al-qa'im. Sesungguhnya seorang mukmin mendapat derajat orang yang berpuasa dan salat malam dengan sebab baiknya akhlak. Sehingga Masya Allah sekali, luar biasa, baiknya akhlak itu mampu selevel dengan pahala sholat malam dan puasa. Jadi bagi Anda yang kesulitan sholat malam dan puasa sunnah misalkan, dengan baiknya akhlak Anda pun mendapat ganjaran itu. Tapi bukan berarti baik akhlak saja tidak perlu sholat malam dan puasa, tidak begitu. Tapi ini menggarisbawahi, hadis ini menggarisbawahi bahwa akhlak itu sedemikian tinggi derajatnya, gitu ya. Oke. Lalu hakikat akhlak bermasyarakat, seperti apa sih bentuk konkret dari akhlak bermasyarakat itu? Misalkan di sini disebutkan wajah yang lapang atau tersenyum ya. Senyum karena memang kalau kita tidak senyum atau berwajah cemberut itu dilihat orang kan tidak enak begitu. Jadi basyasyatul wajh itu ternyata sangat ditekankan dalam Islam. Ya. Gimana itu hadisnya tentang senyum itu adalah sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah begitu. Jadi senyummu di depan saudaramu itu termasuk sedekah. Lalu memberikan kebaikan. Kebaikan bentuknya bisa apa saja ya. Mohon maaf. Lalu yang terakhir adalah menahan diri dari menyakiti orang. Ada hadis juga disebutkan bahwasanya al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang berkualitas itu adalah ketika dia mampu menahan dirinya untuk mengganggu orang lain dari lisan dan tangannya. Jadi lisannya tidak berkata-kata yang
menyakitkan, dan juga tangannya tidak mengganggu tetangganya, misalkan tidak perlu memutar musik keras-keras, tidak jahil begitu ya. Oke. Nabi juga bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum linisaihim khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang terbaik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik akhlaknya terhadap istrinya. Dan ini diperintahkan untuk para suami ya, bahwasanya mungkin calon-calon imam ini mahasiswa mungkin nanti bisa baik terhadap temannya, koleganya, partner kerja atau dan sebagainya. Tapi tidak baik kepada istrinya, itu juga salah, karena yang disebutkan dalam hadis bahwasanya kamu dikatakan baik kalau kamu baik terhadap istrimu, gitu. Lalu pembahasan kita beranjak ke bab lain, yaitu tentang toleransi. Ini masih terkait dengan akhlak sosial ya. Tadi sudah ditanyakan ya, apa itu toleransi? Ada yang mau jawab? Di pre-activity tadi sudah ditanyakan, what is actually tolerance? Ada yang mau jawab? Apa itu tolerance? Sifat atau sikap menghargai pendapat orang lain yang berbeda dengan pendapatnya sendiri. Okay, good. Thank you for your response. Others? Bagus, menghargai pendapat gitu ya. Kalau toleransi dalam inter beragama, antar umat beragama, inter atau antar umat beragama. What do you know actually about tolerance? Anda sering mengatakan toleransi. Apa sih sebenarnya toleransi itu? Menghargai dan menghormati baik individu maupun antar kelompok. Oh, oke, terima kasih Mbak jawabannya. Ya, kurang lebih itu ya. Tapi kita akan membahas secara lebih dalam lagi. Sebenarnya apa sih toleransi dalam Islam itu? Ini ada tafsir dari Al-Qurtubi. Dulu saat kafir Quraisy benci sekali kepada Nabi Muhammad, kelompok kafir Quraisy berkata kepada Nabi, begini perkataannya, wahai Muhammad, bagaimana kalau kami beribadah kepada Tuhanmu dan kalian Muslim juga beribadah kepada Tuhan kami? Kita bertoleransi dalam segala permasalahan agama kita. Apabila ada sebagian dari ajaran agamamu yang lebih baik menurut kami dari tuntunan agama kami akan amalkan hal itu. Lalu sebaliknya, apabila ada dari ajaran kami yang lebih baik dari tuntunan agamamu, engkau juga harus mengamalkannya. Begitu Nabi ditawari oleh beberapa kafir Quraisy. Intinya perkataan ini adalah ada apa ya? Apa itu namanya? Kompromi. Jadi dalam hal agama, dalam hal beribadah itu ada kompromi dalam hal beragama begitu. Kalau menurutku baik, aku akan amalkan amalanmu. Kalau menurut kami enggak, ya enggak gitu. Jadi ada kompromi dalam hal beragama. Lalu bagaimana terkait dengan mengikuti perayaan non-Muslim? Dan juga bagaimana mengucapkan selamat tentang perayaan-perayaan mereka gitu. Ada analogi yang mungkin perlu disampaikan. Analoginya disebut analogi masuk toilet. Jangan antipati dulu analogi masuk toilet. Di sini maksudnya begini. Jadi toleransi dalam Islam itu dianalogikan seperti masuk toilet. Jadi misalkan ada A dan B ini berkawan. Lalu si A ini ingin ke toilet, ingin masuk ke toilet. Lalu apakah si B ini juga harus masuk toilet untuk mencium baunya dan sebagainya? Kan enggak. Sikap si B yang harus lakukan apa? Yaitu membiarkan si A ini untuk menunaikan hajatnya atau menyelesaikan hajatnya, begitu kira-kira. Jadi, toleransi dalam Islam
disebutkan di surah Al-Mumtahanah. Saya langsung baca artinya ya. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Ini sangat jelas sekali. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan, tidak ada masalah kita dengan non-muslim itu ketika mereka berbuat adil kepada kita, tidak memerangi kita juga tidak boleh berbuat semena-mena. Karena dalam hadis juga Nabi bersabda apa? Man adza dhimmiyan faqad adani. Barang siapa menyakiti dhimmiyan itu kafir yang tidak memerangi kita, tidak menyakiti kita itu. Faqad adani kata Nabi. Maka telah menyakitiku gitu. Jadi sama kita secara sosial derajat kita sama. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Gitu ya. Tadi konteksnya ini yang memerangi kita. Begitu ya, memerangi muslim. Bentuk toleransi atau berbuat baik dalam Islam. Toleransi bentuknya bisa banyak hal, misalkan menolong siapapun. Jadi kita tidak ada batasan menolong sesama muslim saja misalkan. Tidak begitu. Harus menolong siapapun karena walaupun non muslim tetap berhak mendapatkan pertolongan kita, misalkan kita dalam keadaan lapang. Lalu menjalin hubungan kerabat dengan orang tua atau saudara yang non muslim karena dalam Al-Qur'an diperintahkan sebagai anak, kita tetap harus berbakti kepada orang tua walaupun misalkan itu tidak seagama. Begitu ya, karena berbuat baik memang harus kepada siapapun. Lalu boleh memberi hadiah, tidak ada larang memberi hadiah. Asalkan tidak pada perayaan mereka ya. Memberi hadiah sekedar memberi hadiah begitu, boleh. Misalkan kita punya teman non-muslim, kalau Anda mau memberikan hadiah, silakan. Karena Nabi juga bersabda bagaimana? Tahabu, gitu. Salinglah memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai begitu. Lalu inilah yang disebut kalau Anda ingin tahu lebih detail sebenarnya prinsip toleransi dalam Islam itu seperti apa sih? Disebutkan bahwasanya prinsipnya adalah prinsip lakum dinukum waliyadin. Ini ada surah Al-Kafirun, seperti Anda sering membacanya ya. Surat ini disunahkan untuk dibaca ketika sholat rawatib atau sholat sunnah. Jadi rakaat pertamanya Anda membaca surah Al-Kafirun, rakaat yang keduanya Anda membaca Al-Ikhlas. Itu tata cara sunnah sholat rawatib membacanya surah Al-Kafirun. Baik, kita baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Gitu. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir, qul ya ayyuhal kafirun. Saya ingin menjelaskan sedikit ya. Sekarang ini terjadi yang namanya distorsi makna. Artian bagaimana distorsi makna itu? Kata kafir itu seringkali disematkan kepada muslim sebagai bentuk radikalisme. Kamu nggak boleh menyebut kata kafir, menyebut orang lain kata kafir, sehingga kita seringnya mendengarnya lebih sering non-muslim begitu, karena dianggap kata kafir itu kasar. Sebenarnya tidak, karena kata kafir itu derived from the Quran. Diambilnya atau bersumbernya dari Al-Quran. Al-Quran sendiri menyebutkan Qul ya ayyuhal kafirun gitu. Hai orang-orang kafir gitu ya ayyuhal kafirun. Jadi sepertinya ada a portrayal of the Muslims terminology itu agak diselewengkan begitu, sehingga kita agak antipati mendengar kata kafir. Sebenarnya kata kafir sendiri it is derived from the Quran. Sebenarnya secara bahasa kafir sendiri itu apa sih? Kafaro. Dari kata kafa sama ro. Kafaro berarti apa? Tertutup ya, tertutup dari hidayah begitu. Sering kita dengar kata kafir.
Don't judge the book from its cover, begitu. Cover artinya cover itu apa? Tutup, penutup, begitu. Oke, kita lanjutkan. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmulah agamamu, dan untukkulah agamaku. Jadi prinsip toleransi dalam Islam adalah lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi, Ibu, mohon maaf, ada teman kami yang belum di ACC. iya, karena saya sudah mulai presentasi, Mbak. Jadi it's really disturbing actually, ya. Ya. Nanti saya persilakan di akhir ya. Jadi apa makna dari surah Al-Kafirun tadi? Yang pertama adalah membiarkan ibadah dan perayaan, dan perayaan non-Muslim ya. Jadi membiarkan saja, tidak perlu ikut-ikutan. Atau tidak perlu juga memeriahkan atau mengucapkan selamat. Gitu ya. Tidak perlu ikut-ikutan, tidak perlu memeriahkan atau mengucapkan selamat. Jadi Anda kalau misalkan Natal, jalan-jalan ke mall, Anda tidak perlu juga memakai topi Santa Claus, kemudian berfoto, masukkan Instagram, gitu ya. Jadi prinsip toleransi adalah sekedar membiarkan, tidak mengganggu, membiarkan, tidak mengganggu, dan juga tidak mempersilahkan. Artinya apa? Lakum dinukum waliyadin. Ana bari'ah minadzimah, gitu. Saya berlepas diri dari apa yang mereka lakukan, gitu. Itu yang prinsip toleransi. Selanjutnya juga dijelaskan kullu ya'malu ala syakilati. Surah Al-Isra menyebutkan tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Lalu disebut juga di surat Yunus, antum bari'una mimma a'malu ana bari'um mimma ta'malun. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Gitu, jadi kita berlepas diri dari apa yang saudara-saudara kita lakukan, gitu. Lalu yang terakhir surah Al-Qasas, sepertinya ini populer sekali, lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amal-amal kami, bagimu amal-amal kamu. Gitu. Selanjutnya juga disebutkan la tadkhulu 'alal musyrikina fi kana'isihim. Jangan masuk pada non-muslim. Kanais itu apa? Kanais itu jamak dari kanisah. Kanisah itu gereja. Jadi kanais itu gereja-gereja. Yauma'idahum, saat hari perayaan mereka. Fainah syuhtah tunazzalu alaihim. Karena saat itu sedang turun murka Allah. Karena memang kita memiliki keyakinan yang berbeda dengan konsekuensi bahwasanya kita menganggap agama kita benar gitu, dan mereka pun menganggap agama mereka benar gitu. Jadi sangat sah kalau kita mendefinisikan kalau agama kita benar, mereka pun pasti juga akan begitu gitu ya. Jadi nanti bisa dicari sendiri dalam Al-Quran bahwasanya Allah itu sangat murka ketika yang satu itu disebut tiga. Kita tahu bahwa misalkan umat Kristiani mendefinisikan Tuhan itu tiga, Trinitas itu. Jadi kenapa kita tidak perlu mengikut perayaan mereka, tidak perlu ikut merayakan Nyepi, tidak perlu ikut merayakan Natal, karena memang Allah murka dengan itu. Bayangkan saja, Allah pencipta kita yang sudah memberikan kita banyak hal, kesehatan, keimanan, kemudian kita menyekutukan Allah. Kita memiliki Tuhan lain selain Allah. Anda saja misalkan diduakan oleh teman Anda bisa jadi marah. Apalagi Allah begitu, ketika disekutukan dengan Tuhan yang lain yang tidak serupa atau yang serupa, gitu. Allah murka, gitu. Lalu selanjutnya ijtanibu a'da Allah fi a'yadihim. Ijtanibu akhirnya jauhilah. Jauhilah a'da Allah, musuh-musuh Allah, fi a'yadihim. Dari kata aid ya, a'yad dari kata aidun. Aidun berarti perayaan mereka. Jauhilah musuh-musuh Allah di perayaan mereka. Okay, that's all. Is there anything to discuss? Ada yang ingin didiskusikan? Silakan. It's all clear?
Miss, saya Ya. mau bertanya. Silakan Mbak Karisma Putri Endi. Kalau seumpamanya kita tuh punya teman yang nonis gitu loh, Miss. Terus pas perayaannya itu kan diundang. Kan tapi kan kita tahu kalau seharusnya nggak ikut merayakan kayak gitu-gitu kan. Nah, itu cara nolaknya biar dianya itu Nggak sakit hati. gimana? Iya, heeh. Saya kira kadang kita itu merasa kikuk dengan diri kita sendiri atau dengan persepsi kita sendiri. Sebenarnya kalau saya dalam posisi itu dijelaskan saja, dijelaskan bahwasanya kalau ikut hadir dalam perayaan, apalagi ketika hari H misalkan begitu, ada konsekuensi dalam agama kami. Itu bukan berarti saya nggak hormat atau menghormati agama Anda, tidak. Tapi ini aturan yang kami jalani di agama kami. Saya kira kalau Anda menjelaskannya itu dengan dengan luwes sehingga dia paham, saya kira tidak apa-apa begitu. Saya sendiri hidup 1 tahun di Australia, saya lakukan master di Australia. Ya, kita jelaskan apa yang kita percaya begitu, dan mereka, oh begitu Vika, is that the thing you do begitu. Jadi ketika kita mau kuliah, kita mau sholat, kita izin menjelaskan karena harus di waktu ini, tidak boleh telat dari waktu ini. Bisa dipahami. Kadang kita sendiri terkungkung dengan persepsi kita atau adat atau kebiasaan kita tidak berani menjelaskan, kemudian ya begitulah. Saya kira coba dijelaskan karena ini tidak akan membuat hubungan kita retak, misalkan begitu. Saya akan ke rumahmu kok, tapi lain waktu, insya Allah. Lain waktu selain hari H-nya, misalkan begitu. Gimana kalau hari lain, gitu. Ya pintar-pintar Anda lah itu. Saya kira it's all fine, begitu. Silakan, ada yang lain? Baik, Miss. Terima kasih, Miss. Ya, sama-sama Mbak Karisma. Ada yang lain? Tidak ada. Kalau tidak ada, teman-teman nanti bisa ke LMS-nya ya. Ada yang ditanyakan tentang LMS-nya? Tidak ada? Jadi setelah ini Anda beraktivitas di LMS, intinya memberikan penguatan terhadap apa yang sudah didiskusikan, misalkan sudah sinkronis, sudah materi, Anda ke diskusi seputar materi, lalu lesson learn. Lesson learn di sini berbentuknya Gdoc ya, Gdoc atau Google Document. Anda bisa langsung tuliskan di sini. Kalau kemarin Anda pakai Padlet, sekarang karena Padlet itu ternyata berbayar ya, ada limitnya, jadi kita pakai Gdoc. Semua mahasiswa bisa melakukan editing di sini. Ini basically tentang lesson learn, apa yang sudah Anda pelajari dari materi hari ini. Lalu saya tekankan ya, kalau bisa dikerjakannya sesuai jam kuliah, karena memang LMS hari ini desainnya untuk 2 SKS begitu, karena saya dapati sampai hari ini masih ada yang mengerjakan Padlet sampai tadi sebelum zuhur. Gitu ya, agar pekerjaan Anda mudah dan tidak menumpuk nantinya. Jadi tidak perlu ditunda-tunda. Mudah saja kok, sekedar refleksi mengisikan isian di LMS. Begitu ya, kurang lebih teman-teman. Oke. Ya, Bu. Thank you for your active participation.